Jordan telah mengirim Salvatore untuk menemukan Victoria dan mengikutinya keluar dari ibu kota. Namun, setelah meninggalkan ibu kota, Salvatore berhenti menghubunginya. Jordan khawatir terjadi sesuatu padanya. Victoria tidak akan kembali sendirian. Jamie mungkin sudah kembali juga. Sebagai keturunan Steles, Jamie ahli dalam menghindari deteksi. Jika Jamie menyadari bahwa Salvatore mengikutinya, kemungkinan besar dia akan membunuhnya. Jordan tidak ingin Lauren tahu tentang Victoria untuk saat ini, jadi dia berkata, Salvatore memiliki sesuatu dan dia tidak ada di ibu kota sekarang. Dia akan datang ke Inggris untuk mencari kita nanti. Oke. Melihat barang bawaan yang dikemas, Lauren dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan memposting di media sosialnya. Bulan madu dimulai. Tagar senang. Lauren jarang memposting di media sosial. Saat dia melakukannya, teman-temannya langsung membanjiri postingannya dengan suka. Jordan terkejut. Sayang, bukankah temanmu seharusnya tidur? Ini sudah jam 2 pagi, namun kamu masih berhasil mendapatkan begitu banyak suka. Lauren tersenyum malu. Dia adalah dewi teratas di negara ini. Siapapun yang cukup beruntung menjadi temannya di media sosial akan memberikan perhatian khusus pada akunnya. Lauren menunjukkan ponselnya pada Jordan. Suamiku, jangan cemburu. Kebanyakan orang yang menyukai postingan saya adalah wanita. Beberapa pria semuanya. Jordan tidak membiarkannya selesai menjelaskan. Baiklah, aku percaya padamu. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda kepada saya. Petik 2. Bagaimanapun, dia telah menikahi dewi yang begitu cantik. Mustahil untuk mengharapkan dia tidak memiliki pria yang mengikuti akun media sosialnya. Ditambah dengan status tinggi keluarga Howard, bahkan jika orang-orang itu tidak tertarik oleh kecantikan Lauren, mereka masih akan mendambakannya. Saat itu, ponsel Lauren berdering. Jordan dan Lauren terkejut. Siapa yang menelepon jam 2 pagi? Lauren melirik ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah Fanny. Fanny adalah teman sekolah dan teman sekamar Lauren di universitas. Mereka cukup dekat selama masa kuliah mereka. Fanny juga dari ibu kota dan pergi ke Inggris untuk menikah. Dikatakan bahwa dia menikah dengan baik. Fanny baru saja mengomentari postingan Lauren, menanyakan kemana dia akan berbulan madu. Lauren baru saja menjawab bahwa dia akan pergi ke Inggris ketika Fanny tiba-tiba menelepon. Halo, Lauren mengangkat panggilan itu. Kamu datang ke Inggris untuk bulan madumu? Fanny bertanya dengan penuh semangat. Ya, kamu di London kan? Mungkin kita bisa minum kopi atau semacamnya. Lauren tahu bahwa Fanny telah pergi ke Inggris setelah menikah dan tinggal di London. Mereka tidak bertemu selama beberapa tahun. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mengejar ketinggalan. Fanny berkata, ya Tuhan, hanya kopi? Apakah kamu bercanda? Anda datang ke Inggris. Ini adalah wilayah saya. Aku pasti akan membawamu berkeliling dan menjagamu dengan baik. Jawabannya membuat Lauren tersenyum. Tidak perlu. Kakek suami saya juga di Inggris. Tidak perlu merepotkanmu. Fanny berkata, oh, tuan muda misterius dari keluarga Steele kan? Saya mendengar dari Zara dan yang lainnya. Oh ya, Zara dan Beatrice kebetulan punya waktu luang juga dan mereka sudah lama ingin datang Inggris untuk dikunjungi. Karena Anda di sini untuk bulan madu, saya akan meminta mereka memesan penerbangan dan ikut dengan Anda. Kita berempat bisa mengadakan pertemuan. Petik 2. Lauren, Fanny, Zara, dan Beatrice semuanya adalah teman sekamar di universitas bergengsi mereka. Mereka bergaul dengan sangat baik dan semuanya sangat cantik. Dari penampilan saja, Zara dan Beatrice bisa dianggap grade A. Fanny dulu grade A+, sedangkan Lauren grade A. Karena itu, mereka semua dianggap cantik luar biasa. Hah, Zara dan Beatrice? Tanya Lauren. Fanny melanjutkan. Ya, mereka terus-menerus datang ke Inggris untuk mengunjungi saya. Mereka bisa bepergian dengan kalian besok. Jam berapa penerbanganmu? Lauren menjawab, kami akan naik jet pribadi. Fanny tidak terkejut. Dia tahu tentang situasi keluarga Lauren. Bagus. Saya akan meminta mereka untuk segera mengemasi barang bawaan mereka. Sampai jumpa besok, gadis tua. Lauren ingin mengatakan sesuatu, tapi Fanny sudah menutup telepon. Dia tidak sabar untuk memberitahu dua teman mereka yang lain. Lauren menghela napas. Tapi setelah dipikir-pikir, akan sangat menyenangkan memiliki beberapa teman dekat yang menemaninya. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk bertemu. Hubi, aku punya teman sekolah di universitas bernama Fanny. Dia pergi ke Inggris setelah menikah dan tinggal di London sekarang. Ada dua lainnya yang disebut Zara dan Beatrice. Mereka mungkin akan datang ke Inggris bersama kita. Besok, oke. Karena pesawat pribadi itu milik keluarga Howard.
Bagaimana bisa Jordan mengatakan tidak? Jordan berkata, tentu saja. Ini akan menjadi reuni universitas untuk Anda. Saya bisa mentraktir mereka makan malam, minum-minum, dan jalan-jalan ketika kami sampai di sana. Namun, harus mengatur agar mereka menginap di hotel. Saya tidak bisa membiarkan mereka mengikuti kita ke tempat saya. Tempat tinggal keluarga. Seperti yang Anda tahu, Stellus adalah keluarga yang sangat pribadi. Kami tidak bisa membiarkan orang luar tahu di mana kami tinggal. Lauren mengangguk sambil tersenyum. Iya, tentu saja. Keesokan paginya, Jordan, Lauren, Stefan dan Chloe tiba di bandara. Chloe sangat bersemangat dan membumbui mereka dengan pertanyaan. Ayah, bagaimana aku harus memanggil kakekmu? Berapa umur adik bungsumu? Bisakah dia bermain denganku? Apakah ada Disneyland di Inggris? Jordan membawa Chloe ke pesawat dan dengan sabar menjawab semua pertanyaannya. Begitu mereka naik ke pesawat, mereka mendengar dua suara wanita yang ceria. Lauren. Itu adalah teman sekolah Lauren, Zara dan Beatrice. Zara sangat lucu. Dia mungil dan tingginya hanya sekitar 1,5 meter, tapi dia cantik. Beatrice memiliki sosok yang baik, tetapi dia tampaknya tidak mempertahankannya. Wajah. Dia tampak setidaknya 5 tahun lebih tua dari Lauren. Mereka tidak terlihat seperti berasal dari kelompok yang sama di universitas. Zara, Beatrice, Lauren menyapa teman-teman sekolahnya dengan gembira. Halo, apa kabar? Jordan menyambut mereka dengan senyuman. Zara membalas senyumannya. Halo, Yordania. Kita bertemu lagi. Kalian akan pergi ke Inggris untuk berbulan madu dan sepertinya kita akan berada di sana sebagai roda ketiga. Kamu tidak keberatan, kan? The Reason _EP_Sodes ada di garis bawah The situs web. Sebelum Jordan bisa menjawab, Chloe menyela, tidak apa-apa. Aku juga roda ketiga. Hahaha. Jawaban lucu Chloe membuat semua orang tertawa. Jordan mencubit wajah kecil Chloe dan berkata, roda ketiga kecil, aku akan melemparkanmu ke kakek buyutmu ketika kita sampai di Inggris. Aku tidak akan membiarkanmu menggangguku dan ibumu. Beatrice berkata, jangan khawatir, Jordan. Kami tidak akan lama menjadi roda ketiga. Fanny berkata bahwa dia secara pribadi akan menjemput kita dan membawa kita ke bar untuk minum. Setelah kumpul-kumpul kecil itu, Anda bisa membawa Lauren pergi untuk dinikmati. Beberapa waktu pribadi? Kau akan pergi ke bar? Jordan berpikir bahwa tidak pantas bagi Chloe untuk pergi ke bar. Stefan juga tidak ingin pergi ke bar. Dia berkata, Jordan, mengapa kita tidak membiarkan Lauren bergaul dengan teman sekolahnya dulu ketika kita tiba di Inggris? Sementara itu, Anda dapat membawa saya dan Chloe untuk melihat Anda. Melihat ekspresi Stefan, dia tampak tidak seperti biasanya ingin pergi ke rumah Jordan dan bertemu keluarganya. Jordan mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu dan Chloe ke tempat keluargaku ketika kita sampai di sana. Aku akan menjemput Lauren nanti. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas dan naik ke ketinggian. Jet pribadi keluarga Howard sangat mewah. Agar tidak mengganggu keluarga Howard, Zara dan Beatrice pergi ke bagian lain dari pesawat. Mereka tidak duduk bersama Jordan dan yang lainnya. Setelah puas dengan kopi, Zara dan Beatrice mulai mengobrol. Zara berkata, Beatrice, menurutmu mengapa Fanny bersikeras membawa kita ke Inggris untuk sebuah pertemuan? Saya mempunyai pekerjaan. Banyak hal yang terjadi di perusahaan sekarang dan saya harus melakukannya. Menunda beberapa hal pada menit terakhir. Beatrice menjawab, bukankah dia selalu mengganggu kita untuk pergi dan melihat seberapa baik dia hidup sekarang? Fanny adalah orang yang sia-sia. Dia menikah dengan keluarga kaya di Inggris dan dia suka pamer. Tapi kurasa kali ini, dia meminta kita pergi ke Inggris bersama, terutama untuk melihat apakah suami Lauren kaya kan? Zara mengangguk. Ya, setuju. Fanny selalu mengatakan bahwa suami Lauren adalah pembohong. Dia juga mengatakan bahwa dia dan suaminya telah menyelidiki. Tidak ada stil yang terkenal keluarga di Inggris sama sekali. Fanny berencana untuk terbang kembali pada tanggal 1 April untuk menghadiri pernikahan Lauren dan Chris. Tetapi dia tidak datang ketika dia mendengar bahwa Jordan adalah pengantin prianya. Sambil mengangkat dagunya ke tangannya, Beatrice melihat ke awan di luar jendela. Saya juga tidak percaya bahwa Jordan kaya. Dia telah tinggal di keluarga Howard. Tempat tinggal sejak menikah. Lauren membeli semuanya sendiri. Sebagai suaminya, dia tidak membawa apa-apa. Zara menyesap kopi. Semuanya akan dijelaskan saat kami tiba di Inggris. Pada hari pernikahan mereka, bukankah kakak laki-laki Jordan mengatakan bahwa dia akan memberi Lauren semua milik mereka? Properti bar di Inggris. Ketika kita tiba di bar, kita akan tahu apakah Lauren benar-benar ratu dari bar scene Inggris.
Beatrice tersenyum. Tidak heran Fanny ingin membawa kami ke bar untuk pesta penyambutan kami. Sepertinya dia ingin tahu lebih banyak tentang Jordan. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus nanti. Keduanya mengobrol sebentar sebelum mengenakan masker mata dan tertidur. Ted mengambil 10 jam untuk penerbangan mereka untuk mencapai London. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Oh, aku akan ke rumah ayah. Chloe melompat-lompat dengan gembira. Berjalan perlahan. Jordan memegang tangan Chloe dan dengan hati-hati menuntunnya menuruni tangga. Yang lain juga perlahan menuruni tangga dengan barang bawaan mereka. Saat mereka turun, mereka segera melihat lebih dari 10 Rolls-Royce menunggu mereka. Semuanya adalah Rolls-Royce putih edisi terbatas, masing-masing bernilai lebih dari $1 juta. Zara dan Beatrice benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Ya Tuhan, begitu banyak Rolls-Royce putih? Jangan bilang semua Rolls-Royce putih di dunia telah berkumpul di sini? Betapa luar biasa, keluarga Steele memang murah hati. Stefan berkata kepada Jordan dengan gembira, Jordan, kakekmu terlalu baik. Dia mengirim begitu banyak mobil mewah untuk menjemput kita. Namun, Jordan sedikit mengernyit. Kakeknya adalah orang yang rendah hati dan tidak mungkin baginya untuk mengatur sesuatu yang begitu mencolok. Ada begitu banyak Rolls-Royce, dan semuanya berwarna putih. Lauren tersenyum bahagia juga. Dia merasa bahwa dia dihargai. Dia bahkan mengeluh kepada Jordan, kamu berbohong padaku kemarin ketika kamu mengatakan bahwa kakekmu akan melakukannya. Beri kami sambutan yang sederhana. Pada saat ini, seorang wanita jangkung turun dari salah satu mobil putih. Wanita itu terlihat sangat mengesankan. Dia mengenakan kacamata hitam, rok pendek dan sepatu hak tinggi merah muda. Hei, bukankah itu Fanny? Saat wanita itu muncul, Zara dan yang lainnya segera mengenalinya. Dia adalah teman sekolah universitas mereka, Fanny. Sial, jadi keluarga Stelles tidak mengatur Rolls-Royce ini. Itu Fanny. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa Jordan tidak ada hubungannya dengan pemandangan yang luar biasa ini. Hai gadis-gadis. Fanny berjalan dengan sepatu hak tingginya. Dia melepas kacamata hitamnya dan melambai pada mereka. Dia memeluk Lauren terlebih dahulu dan memujinya. Sayang, berat badanmu turun lagi. Bagaimana Anda berhasil mempertahankan sosok yang begitu baik? Petik 2. Lauren tersenyum. Kamu jelas memiliki sosok yang lebih baik dariku. Setelah saya menikah, suami saya terus memberi saya makan dan berat badan saya bertambah beberapa kilogram. Fanny tertawa lalu memeluk Zara dan Beatrice. Fanny, apakah kamu menyewa Rolls-Royce ini? Tanya Zara. Fanny berkata dengan bangga, ya, saya meminta suami saya untuk mengaturnya. Aku bilang aku akan datang untuk menjemputmu. Setelah itu, Fanny tersenyum dan melambai pada Stefan dan Chloe. Halo paman, Chloe kecil, apakah kamu ingat bibi cantik ini? Petik 2. Sambil mengamati sekelompok orang yang telah turun, Fanny bertanya dengan heran, Lauren, mengapa jumlahmu sangat sedikit? Di mana ibu dan kakekmu? Bagaimana dengan Brad? Lauren menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka tidak datang. Maaf, seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Pasti sangat mahal bagimu untuk menyewa begitu banyak mobil. Fanny tersenyum. Apa yang kau bicarakan? Anda membuatnya terdengar seperti ini hanya persewaan. Suami saya memiliki semua mobil ini. Tidak apa-apa, saya akan menginstruksikan mereka untuk pergi hanya 2 mobil. Mereka dapat mendorong sisanya kembali. Petik 2. Lauren tersenyum. Dia merasa bahwa Fanny sangat baik. Dia dengan cepat menarik lengan Jordan dan memperkenalkannya kepada Fanny. Fanny, ini suamiku, Jordan. Karena Fanny tidak menghadiri pernikahan Lauren, dia belum pernah bertemu Jordan. Jordan berinisiatif menyapa Fanny. Halo. Fanny menjawab dengan nada genit, hai, suamiku. Jordan terdiam, dan dia merasa agak canggung. Apa yang kamu panggil aku? Fanny tersenyum dan menjelaskan, Lauren adalah kekasihku, dan kamu adalah suaminya. Tentu saja aku harus memanggilmu suamiku sayang, kan? Jordan terdiam. Wanita ini cukup menarik. Fanny melanjutkan, ngomong-ngomong, Lauren, aku sudah membuat reservasi di Churchill Bar. Biarkan paman dan suamimu ikut dengan kami. Stefan angkat bicara. Tidak dibutuhkan. Kalian para gadis bersenang-senang. Yordania dan pergi ke tempatnya dulu untuk bertemu orang tuanya. Sebenarnya, Lauren ingin pergi ke tempat Jordan bersamanya juga. Dia telah meminta agar gadis-gadis itu berkumpul pada hari berikutnya, tetapi Fanny bersikeras malam ini. Fanny tidak bertahan. Oh, baiklah, Yordania, di mana Anda tinggal? Ambil salah satu Rolls-Royce saya.
Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu ke tempatmu. Jordan menjawab, terima kasih, tapi itu tidak perlu. Kakek saya tahu bahwa saya di sini. Dia mungkin akan segera menjemput kita. Apakah begitu? Fanny tidak terburu-buru untuk pergi. Dia juga ingin melihat bagaimana keluarga Steele akan menjemput Jordan dan Stefan. Itu adalah Bentley. Meskipun itu juga mobil mewah, itu sudah tua dan tidak terlalu bersih. Hal ini terutama terjadi jika dibandingkan dengan Rolls-Royce putih Fanny, di mana masing-masingnya sama mengkilapnya dengan yang baru. Tampilan ruang pamer. Setelah Bentley berhenti, seorang lelaki tua turun. Itu butler Frank. Pelayan Frank. Jordan dan Lauren segera pergi ketika mereka melihat butler Frank. Stefan juga berjalan bersama Chloe. Jordan, selamat datang di rumah. Butler Frank tersenyum bahagia saat kerutan muncul di wajah tuanya. Lauren telah mendengar banyak tentang butler Frank. Meskipun dia hanya seorang kepala pelayan dan Lauren adalah istri Jordan, dia tidak mengudara seperti yang dilakukan Hailey dan menyapa butler Frank dengan sangat hormat. Halo butler Frank, saya istri Jordan, Lauren. Butler Frank buru-buru membungkuk. Halo, Nyonya Jordan, selamat datang. Lauren sangat senang mendengar butler Frank memanggilnya Mrs. Jordan dan sambutan hangatnya. Dia akhirnya datang ke tempat suaminya dan bisa bertemu keluarganya. Stefan dengan cepat menjabat tangan butler Frank. Halo, Tuan Frank. Saya Stefan Howard, ayah mertua Jordan. Butler Frank dengan cepat membalas salamnya. Halo, Tuan Howard. Chloe juga berseru dengan gembira. Halo, Paman Frank. Halo, Nona kecil Chloe. Steele Senior akan sangat senang melihat Anda. Semuanya, silakan masuk ke mobil, kata butler Frank. Sementara keluarga Howard mengobrol dengan butler Frank, Fanny dan dua lainnya mengobrol di kejauhan. Fanny berkata dengan nada menghina, apakah keluarga suami Lauren yang mengirim mobil itu? Mengapa mereka mengirim mobil seperti itu? Bukankah itu terlalu buruk? Zara tersenyum. Itu tidak buruk. Bagaimanapun, ini adalah Bentley. Petik 2. Fanny tersenyum. Ya Tuhan, itu Bentley tua, oke. Tahukah Anda betapa murahnya Bentley bekas di Inggris? Saya curiga Lauren menikah dengan seorang penipu. Petik 2. Beatrice dengan cepat mengingatkannya, Fanny, pelankan suaramu. Jangan katakan hal seperti itu di depan Lauren. Dia sangat menyukai Jordan. HMPH. Fanny mendengus. Jordan membawa Stefan dan Chloe ke dalam mobil terlebih dahulu sebelum berjalan kembali bersama Lauren. Dia berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada 3 teman sekolahnya sebelum pergi. Melihat Jordan telah kembali, Fanny memasang senyum palsu. Yo, Tuan Muda Jordan, jadi kamu dari keluarga kaya. Bentley dikirim untuk menjemput kalian semua. Mobil itu sangat langka di London. Jordan tahu bahwa Fanny sedang mengejeknya. Fanny telah membawa lebih dari selusin mobil Rolls-Royce masing-masing senilai lebih dari $1 juta. Sementara itu, Jordan hanya memiliki satu Bentley tua. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Jordan menjelaskan, mobil itu memang agak tua. Namun, butler Frank sendiri sudah tua sehingga dia lebih suka mobil tua. Dia menghargai hal-hal lama sehingga dia tidak mengubah perjalanannya. Fanny langsung pura-pura kaget. Ah, Styles memang luar biasa. Anda bahkan memiliki kepala pelayan. Jika kepala pelayan sudah mengendarai mobil yang begitu bagus, bukankah mobil orang tuamu akan lebih baik? Benar, muda. Tuan Jordan, di mana Anda tinggal? Saya dan suami saya tinggal di South Kensington. Kita bahkan mungkin tetangga. Tentu saja, Jordan tidak akan pernah memberitahu siapapun lokasi kediaman kakeknya. Jordan tersenyum. Keluarga saya tidak tinggal di South Kensington. Fanny mencibir. Dia akhirnya membuat Jordan mengakui bahwa dia bukan pewaris generasi kedua yang kaya. Jordan tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Dia bertanya, apakah kalian minum di Churchill Bar di One Whitehall Place? Lauren, aku akan pergi dengan ayahmu dulu. Aku akan menjemputmu nanti. Ya, Churchill Bar di One Whitehall Place, Fanny membenarkan. Saya mendengar bahwa Lauren adalah ratu bar Inggris. Apakah itu berarti aku tidak perlu mentraktirmu hari ini? Meskipun Fanny tampak ramah kepada Jordan di permukaan dan tidak mengatakan apa-apa terlalu berlebihan, kata-katanya penuh dengan hinaan tersembunyi. Terlebih lagi, semua yang dia katakan tampak seperti ujian, mencoba mengekspos Jordan. Jordan berkata, ya, semua bar di Inggris adalah milik Lauren. Pesan apapun yang Anda inginkan di Churchill Bar malam ini, Anda tidak perlu membayar. Fanny dan dua lainnya sangat gembira. Benarkah itu? Kami akan menganggap Anda serius. Petik 2. Lauren juga sangat senang dan bersemangat. Sejak dia menikah, dia memiliki gelar lain, Ratu Bar Inggris.
Teman-temannya memanggilnya begitu secara pribadi. Seiring waktu, Lauren sudah terbiasa dengan gelar ini. Apalagi itu diberikan kepadanya oleh Jordan, pria yang paling dia cintai. Dia sangat menyukainya. Sambil menarik-narik sudut kemeja Jordan karena malu, dia bertanya dengan lembut, apakah itu benar? Apakah orang-orang di bar benar-benar mengenali saya? Jordan berkata sambil tersenyum, sayang, menurutmu aku berbohong padamu? Jangan khawatir, semua bar milik perusahaan yang sama. Bos dari perusahaan itu adalah Anda dan saya. Semua pemilik bar tahu nama Anda. Kapan waktunya datang, yang harus Anda lakukan adalah menunjukkan padanya identitas Anda. Aku berjanji, dia akan melayanimu seperti seorang ratu. A smile muncul di wajah Lauren. Fanny merasa sangat kesal, tetapi dia tersenyum dan berkata, ayo cepat ke bar Lauren. Aku tidak sabar untuk melepaskannya darinya. Zara juga tersenyum, saya juga, saya ingin sebotol anggur paling mahal. Petik 2. Beatrice berkata, bagaimana bisa satu botol cukup? Setidaknya 3, haha. Petik 2. Lauren juga sangat murah hati. Anak-anak pesan apapun yang kamu inginkan. Ini traktiranku. Jordan merasa puas saat melihat Lauren dan teman-teman sekolahnya mengobrol dengan gembira. Sayang, bawalah teman-temanmu untuk bersenang-senang. Kamu adalah ratu bar di sini, jadi semua bar adalah milikmu. Jordan tidak membelikan rumah untuk Lauren atau memberinya mobil. Dia benci memberikan hal-hal yang kebanyakan wanita mendambakan. Namun, apa yang diberikan Jordan kepada Lauren lebih dari sekadar rumah atau mobil. Keempat wanita cantik itu mengendarai Rolls-Royce putih ke Churchill Bar di One Whitehall Place. Memasuki bar, mereka menyadari bahwa tidak banyak orang di dalam. Mereka berempat duduk di bar. Keempat wanita cantik ini langsung menarik perhatian banyak pria. Zara mengetuk meja dan berkata kepada pelayan, beri kami sebotol anggurmu yang paling mahal. Beatrice tersenyum, kami ingin 4 botol. Pelayan sedang membersihkan gelas anggur saat dia mengingatkan mereka. Nona-nona, anggur kami yang paling mahal di sini harganya beberapa ribu pound. Zara tersenyum. Berapa ribu pound? Lagi pula kita tidak perlu membayar. Bos wanita Anda ada di sini. Apakah kamu tidak mengenalinya? Bos perempuan. Pelayan itu bingung. Lauren memperkenalkan dirinya dengan gugup kepada pelayan. Halo, saya Lauren Howard dari Green King Bar Group. Tapi pelayan itu hanya menjawab, jadi, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu tidak perlu membayar minumanmu?